kita cerita tentang keseharian saja. Oke. Jadi gimana Kak? Jadi Faiza ini bergabung di organisasi Big Air. PR sama Paskibra. Saya mengikuti dua organisasi di sekolah, Paskibra sama PR. Dan pernah mengikuti ajang Duta Genre Kalimantan Utara 2024 namun tidak terpilih. Tidak menjadi winner guys, tidak menjadi winner. Karena Duta Genre kan bukan kayak gini ya, dia lebih kayak audisi, ajang apresiasi. Jadi itu tuh bukan terpilih atau tidak terpilihnya, udah pasti terpilih kayak gitu. Maksud kayak yang tidak terpilih itu nanti kan dari semuanya tuh dipilih 10 orang putri top 10 sama top 10 cowok yang putra kayak gitu. Jadi saya pun tidak terpilih menjadi winner ataupun top 10 karena saingannya sangat ketat guys. Menurut Faiza, pengalaman yang paling membekas di benak Faiza itu apa dalam mengikuti pemilihan Duta Genre? Kita kan kalau pas di sana tuh malamnya setiap malam 2 malam di sana kan kita tuh 3 hari. Nah pas setiap malamnya tuh 2 malam berturut-turut kita itu apa namanya ada latihan koreo untuk apa pas nanti mau pas grand finalnya kami bakalan kayak menunjukkan dance kami. Jadi kami tuh setiap dan pas di situ tuh ditonton sama bupati, ibunda genre, masih banyak tamu-tamu lain, ada juga ketua BKKBN di Kalimantan Utara. Itu tuh bener-bener deg-degan, terus tuh rasa campur bangga juga sama diri sendiri udah bisa sejauh itu apa kayak bisa ngikut kayak gitu kan, karena nggak semua orang tuh bisa ngikut kayak gitu. Jadi tuh ada bangga, bahagia, terus bahagianya tuh ketemu teman-teman dan juga di sana tuh kita dapat duit penginapan, makanan, seru, pokoknya seru banget, seru parah. Itu tuh benar-benar membekas di hati. Pernah ikut, bisa ikut tidak di tahun selanjutnya? Bisa, karena di Duta Genre itu tapi kalau misalnya udah winner dari 1 nih lagi kayaknya nggak bisa lah ya, karena udah benar-benar winner mewakilkan kabupaten untuk lanjut ke provinsi itu tuh udah nggak bisa lah, karena dia udah benar-benar dari puncaknya lah. Nah kalau misalnya kita masih kayak top 10 kayak juara 1, juara 2, juara 3 itu masih bisa ikut di pasukannya, karena usia batasnya itu dari 16 tahun sampai ke 21 tahun. Jadi sampai 21 tahun kita masih punya kesempatan untuk ikut Duta Genre asalkan ada kemauan dari diri sendiri. Masih bisa ikut. Jadi intinya tahun depan dia masih bisa kayak dari udah ngikut masih bisa ikut lagi asalkan umurnya masih berlaku dan udah cukup. Faiza kan udah ikut audisi Duta Genre. Menurut Faiza, first impression ketemu sama peserta-peserta Duta Genre dari sekolah-sekolah lain itu gimana? Ada rasa insecure sih, karena mereka tuh benar-benar keren parah. Dari cara mereka ngomong, dari cara mereka berpikir. Awalnya tuh mereka tuh kayak pasti mereka ini sombong karena mereka ini udah pasti keren kan. Public speakingnya bagus banget. Dan kita kan ada LGD kan, kayak debat, terus kita dikasih waktu setiap kelompok 10 menit. Kayak kita kan berapa 50 lebih kan yang ikut audisi Duta Genre. Terus kita dibagi 3 kelompok. Nah 3 kelompok nih dibikin kayak lingkaran, terus kita bakalan dikasih kasih tema kayak tentang suatu permasalahan. Nah, jadi kami tuh setuju atau tidak, terus kita mengeluarkan pendapat kita. Nah, pas di situ tuh, itu tuh benar-benar kayak ngerasa kayak semuanya nih pada keren, mereka tuh ngomong public speakingnya terarah dari cara dia ngomong, terus pokoknya merasa paling kayak ini, merasa paling kecil lah, paling kayak
nggak tahu apa-apa, materi nggak terlalu menguasai, karena gitu kan kami kan juga itu tuh apa bisa dibilang mendadak berapa bulan, karena kami itu lebih fokus, bukan fokus sih, kayak masih kayak pusing kayak mikirkan program kerja. Aku bikin program kerja dari akhir April, balik dari seleksi paskibra. Kita balik seleksi paskibra itu tanggal 26. Nah tanggal 27 kita ada pertemuan di SMA 1. Nah di situ tuh kami kan disuruh bikin program kerja. Nah dari situ tuh kami tuh udah mikirkan tentang program kerja sampai udah akhir Juni baru selesai program kerja. Karena kita kan ngedit di Canva. Nah itu tuh benar-benar sesusah ini untuk bikin program kerja, karena kita kan harus program kerjanya kan harus terarah, harus sesuai dengan bakat. Program kerjanya harus ada sasarannya itu remaja atau ibu hamil. Nah jadi kita harus bikin produk atau kayak gimana, misalnya kayak bubur kacang hijau kita olahkan sasarannya untuk remaja untuk apa gitu. Itu benar-benar kayak kami tuh hanya mempersiapkan program kerja untuk menyiapkan materi itu masih kayak susah-susah. Ngerti sih, tahu sama materinya, tapi mereka tuh ada yang udah ngikut tahun lalu, kan kita ini juara 2. Public speakingnya tuh keren, gitu sih. Kayak merasa insecure pas first impression, pas ketemu mereka. Di 25 ini pasti ada pemilihan nanti, audisi nanti. Faiza udah digambar mau ikut atau mau juga ikutkan adik-adik kelas yang lain dulu. Rencana tuh mau ikut duta pariwisata, nggak mau ikut duta genre kita. Tapi masih pengen ikut duta genre karena ada dari forum genre itu ada ngasih tahu pas sosialisasi kemarin di sekolah ini, ngasih tahu tahun depan bahkan lebih seru dari tahun ini. Karena tahun depan ngadain besar-besar di pantai. Itu kayak pengen banget di pantai, kayaknya keren gitu. Bayangkan sepanjang pantai Pulau Dato ngadakan acara duta genre grand final di sana. Nah ini keren karena pas kena angin, pas di pantai, kayak pengen. Tapi nggak tahu sih, masih kayak diambang, masih pengen banyak yang mau diikut. Tapi kayak persiapan itu belum matang. Persiapan Faiza buat ikut audisi duta genre di 25 ini mulai dari mana? Program kerja, karena program kerja itu berpengaruh sama kemenangan kita. Karena kalau program kerja kita bagus, terus kita juga kan duta genre di sini tuh lebih ngebahas di Kalimantan itu tentang stunting. Jadi kita bakalan kayak gini ya, stunting ini harus ada produknya yang bikin unggul. Nah contohnya itu kayak Kak Dilan video pertama dia tentang daun kelor diubah di programnya Glamor Gema Luas Tanaman Kelor. Nah dia itu juga bikin produk puding daun kelor tembus sampai ke Bali nasional. Dia masuk top 14 duta genre Indonesia di Bali kemarin, baru dia bulan kemarin. Setelah itu dia ngebahas tentang stunting. Nah itulah kenapa perlu banget pematangannya program kerja, jadi bisa membawa kita ke kancah nasional. Macam kayak Kak Dilan tuh tentang hanya daun kelor ya, kalau dipikir-pikir tuh daun kelor tuh kayak nggak berarti kan, tapi dia bisa ngolah sampai orang-orang tuh mau menggunakan daun kelor, mau ngolah daun kelor agar anak-anak mereka tuh nggak sakit. Menurut Faiza, sekolah kita nih kurang nggak dalam kayak memberi bimbingan untuk kita buat mengikuti audisi duta genre maupun audisi yang lain, lomba apa gitu. Faiza tuh kayak ada kayak kurang nggak kayak bimbingannya, pembinaannya, materinya. Ini bukan mau jahat sekolah ya. Nah di sini kita juga mereka guru-guru juga mungkin masih sibuk, kayak tidak terlalu fokus sama itu. Emang kita kayak masih kurang dalam pembimbingan dalam hal apapun. Tidak dalam hal apapun, tapi kayak masih kurang dari hal materi. Jadi kami tuh di sana tuh kayak iya kalau kita belajar sendiri bisa, tapi tidak semudah kalau kita udah dibimbing. Kalau kita udah dibimbing tuh kita lebih kayak gini, berarti aku harus kayak gini nih nanti. Kalau ini tuh bukan guru nggak ada bimbing ya, ada bimbing, tapi
tapi masih juga tapi kan masih mepet. Pas ikut mau ikut kan mepet kan. Nah yang itu tuh masih kayak bikin kami merasa itu masih kurang bimbingan. Harapan Faiza buat kayak guru pembimbing sistem ekstra tuh harus bagaimana biar sekolah kita ini bisa dipandang lah sama sekolah-sekolah lain, enggak kan kayak Aijan ini ikut kegiatan duta genre yang dimana orang tuh isi itu kayak memiliki public speaking yang bagus. Siapa lah yang membuat Aijan terinspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu? Untuk ikut duta genre aku tuh tergerak pas lihat Kak Mutia, Trimutia Nidar. Terus sama juga lihat di dia pas kan Kak Tri itu kan sering ngomong di depan, sering ngeliat kayak di sosmed juga pas pramuka, rasanya kayak oh kok bisa dia mereka keren. Terus lihat juga jadi dia tuh dia kan ketua PKR kemarin tahun pas baru-baru join PKR tuh dia ketuanya, kayak rasanya kok bisa dia sekeren ini dalam menyampaikan pas MPLS juga dia kan yang menyampaikan apapun, kayak intinya dia lah moderator, bisa bilang kan moderator di MPLS. Dia tuh ngomongnya kayak keren, dia kan juga ikut duta genre kan tahun 2020. Itu sih yang bikin terinspirasi, mereka juga keren-keren. Terus ada juga kayak aku tuh ngefans banget sama dia tuh, itu tuh Kak Alda Selari Dewi yang putri hijab influencer itu Kalbar. Dia kan orang asli Kayo, terus kayak merasa oh berarti orang kayak kecil kayak kita nih bisa juga kayak mereka, asalnya kita mau berusaha. Itu tuh yang bikin aja tuh tergerak mau ngikut audisi kayak gitu. Mereka sumpah Kak Alda tuh keren parah, kayak dia jadi MC sana sini di acara keren di Kalimantan Utara sih, makanya kepengen banget kayak gitu. Jadi kan ini kan terlanjur masih SMA, masih kesempatan untuk coba apapun halnya, karena mikirkan hal sesudah di masa SMA itu kan bakal lebih pusing gitu. Jadi itu tuh makanya tergerak pengen ikut apapun kalau itu selagi aku mau positif juga. Selain ekstra PKR, Faiza juga mengikuti ekstra paskibra. Jadi itu di SMA Negeri 24 juga ada ekstra paskib. Tahun 2024, tahun ini Faiza mengikuti seleksi untuk paskibra di Kabupaten Kayuk Utara. Namun belum terpilih. Tidak terpilih karena tidak bakal di sini lanjutan, hanya kelas 10 yang bisa ikut. Jadi yang masuk kelas 10 ayo sekarang digenjot fisiknya, latihan tinggi badan, karena saya paling kecil di sana 163, terus pas diukur di sana 157 karena dia seleksinya jauh. Tapi ngapa Ijan nggak mau ikut seleksi paskib untuk kecamatan? Pas itu tuh masih kayak agak kecewa sama karena nggak lulus di paskibra kabupaten. Itu tuh sedih, campur aduk rasanya. Mau ngikut ke kecamatan tuh rasanya tuh takut nggak lulus terus itu guys, kayak takut bakalan nggak diterima di kecamatan. Terus pas itu juga lagi sibuk, baru pulang 2 hari habis. Kita kan pulang dari duta genre Jumat, hari Senin langsung ada seleksi paskibra kecamatan. Itu tuh merasa tuh masih belum siap, masih pengen istirahat, pengen santai-santai untuk tidak mikirkan apapun hal yang bikin beban pikiran. Jadi itu nggak mau ikut, itu yang bikin nggak mau ikut. Juga takut tidak lulus lagi, walaupun belum dicoba. Biasanya kan orang ada bilang kayak kalau tidak dicoba kan nggak tahu gimana hasilnya. Tapi tuh gimana ya, takut nggak bisa, takut mengecewakan orang tua, takut mental terganggu karena selalu gagal. Faiza ini kan ada masa itu pasti gagal. Pas Aiza gagal nih, Aiza pernah merasa kayak minder dah untuk kayak malas untuk mencoba lagi, karena takut tuh kayak pasti nanti tuh gagal lagi. Itu nggak pengen nyoba yang lain gitu. Pernah udah sering sih ngerasain
dari awal pertama aja nggak pilih paskibra sekolah untuk 17 Agustus. Itu tuh udah merasa alah nggak mau ikut Gi, padahal itu baru kayak gitu udah nyerah kan. Tapi akhirnya nyoba Gi, ikut Agi, walaupun pas nanti kan kita ada seleksi LKBB nggak lulus lagi. Nah itu tuh udah sedih dah tuh. Terus ada kita mau ngibar 28 Oktober guys, 28 Oktober. Oh iya. Akhirnya nggak jadi ngibar karena nggak ada acara di sekolah kan, Terus purna paskibra ada kegiatan jadi panitia jamaah akbar. Kebetulan pas itu tuh ada jamaah akbar di Sukadana. Jadi nggak ada yang latih kami, tinggal berapa purna aja. Jadi tidak memungkinkan untuk kami itu bisa ngibar 28 Oktober. Nah, terus kami dijanjikan pada tanggal 10 November untuk ngibar paskibra Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tuh kami dijanjikan. Kami udah latihan awalnya kan nggak jadi bahkan ada kegiatan hari Pahlawan juga. Terus pernah kami ada bilang kak disuruh kumpul, disuruh latihan pas hari Senin, ingat banget hari Senin kami latihan, disuruh latihan ke sekolah, udah latihan nih, udah berapa hari itu tuh benar-benar tinggal kami mau dibilangkan mau ikut tuh tinggal 5 hari guys. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus kayak yang waktu latihan itu cuma 4 hari, bayangkan 4 hari itu kami harus bisa. Nah jadi pas udah mau Hamin 1 besoknya ngibar, kami dibilang nggak jadi ngibar. Wah itu tuh rasanya udah minjam baju, bayangkan udah minjam baju sedih gitu parah. Itu sempat nggak pernah ngikut ekstra paskibra lagi sama itu kejadiannya 10 Oktober nggak ikut 10 November guys. Dari November sampai Desember kan emang udah ada sepi, udah libur kan. Nah ada bunyi mau ada seleksi paskibra kabupaten, ada seleksi juga di sekolah. Awalnya nggak mau ngikut kekeh, takut di purna, padahal purna tuh nggak bakal kayak gitu guys, benar-benar sulit gitu. Terus takut nggak bisa, kan kita juga ada tes administrasi kan, mau ikut seleksi paskibra. Terus itu bisa nggak ya ikut, mau udah ikut. Terus itu dipujuk sama Asifa sama Tasa, dipujuk ayolah ikut Gi, pasti pilih, pasti pikirin kayak gitu ngikut. Nah akhirnya aku tuh awalnya aku bilang sama Asifa hari itu tuh hari Kamis gitu, kalau salah tuh hari Kamis 1 Februari kami seleksinya 1 Februari itu kami latihan. Habis itu Ipa ngomong ayolah latihan. Tapi aku nggak mau guys, aku nggak mau ikut, kata aku nggak bakal ikut. Tapi akhirnya pikir kayak ini salah sih kalau aku nggak ikut. Aku harus coba hal-hal baru, aku harus optimis, aku selagi aku masih muda, aku harus coba. Lebih baik aku selalu bilang lebih baik aku tuh menyesal karena aku gagal daripada aku menyesal dan pernah coba. Kan saya kesempatan sekali seumur hidup, walaupun nggak ketemu pas pengibaran sama teman-teman pas seleksi. Itu tuh rasanya tuh nggak mau nyerah. Udah pas di 3 Juni 2024 baru dikasih tahu hasil akhir dari semua hasil tes paskibra yang bakal ngibar pada 17 Agustus. Kan aku tuh semua tes tuh lulus guys, selama 5 hari aku lulus semua. Pas ya hasil akhir aku nggak tinggal lagi. Itu tuh sedih banget, kayak aku nggak bisa apa-apa ya, kok aku ngejalanin terus, kok aku gagal terus ya, ini gimana selanjutnya aku kayak gimana ya, bakalan bisa nggak ngerasa tuh kayak gitu. Ini aku tuh ngerasa mau ngikut bisa diri atau gagal lagi, nggak bisa nih. Sempat mau nyerah, nggak bakalan ngikut bisa diri karena aku sih nggak program kerja guys. Program kerjanya tuh masih maksimal. Ya Allah gimana nih, itu tuh masih sempat berapa kali ngubah program kerja, makanya nggak terlalu terarah. Jadi akhirnya aku bikin
Jakusam, jamu kunyit asam sebagai program kerja aku, karena jamu kunyit itu bisa mengatasi keputihan pada wanita. Nah, di kunyit itu ada zat apa ya namanya, lupa karena sudah tidak mau pergi sama yang itu. Pokoknya bisa mencegah bakteri jamur akibat terjadinya keputihan pada wanita. Jadi guys, apapun misalnya kalian gagal dalam hal apapun, dalam mengejar cita-cita, optimis, jangan putus asa, karena gitu tuh saat masih muda, masih punya banyak waktu untuk mencoba hal-hal yang baru tanpa harus menyerah, karena menyerah itu bukan solusi guys. Udah balik, udah tutup ah. Mungkin podcast hari ini kami selesaikan sampai di sini. Karena tema kita pun juga cuma kayak storytelling aja tentang keseharian di organisasi. Kegagalan. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah ikutin kami. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya di minggu